Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu wali santri, jamaah ikhwah fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka dari kultum ayat-ayat pilihan, maka kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun urutannya, yang pertama kita akan membaca ayat dan terjemahannya, kemudian yang kedua kita akan ambil faedah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat 183 ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Artinya siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, baik memiliki iman yang lemah apalagi yang kuat, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain sebagai konsekuensi dari keimanannya. Sekali lagi, siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, sekecil apapun imannya, maka wajib baginya untuk melaksanakan seluruh ketaatan, seluruh perintah kewajiban yang Allah turunkan dalam hidupnya. Tidak boleh kemudian ada yang berkata, iman saya masih lemah, iman saya tidak sempurna, saya tidak pantas untuk berpuasa. Atau juga ada yang berkata, iman saya belum sempurna, iman saya masih lemah, maka saya tidak pantas untuk berjilbab. Ingat bahwa kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, berjilbab, menutup aurat itu bukan hanya kewajiban bagi orang-orang yang imannya kuat, tapi kewajiban itu menyentuh kepada seluruh orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil iman sebagai pembuka dari ayat 183 ini sebagai peringatan atau sanjungan kepada kita semua bahwa yang paling mulia dalam diri kita itu adalah iman. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah iman. Karena itu seburuk-buruk apapun manusia, sependosa-pendosa apapun manusia, kalau dia punya iman, dia masih punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sehebat-hebat apapun manusia dalam kehidupan ini, setinggi-tinggi apapun derajat dia di tengah-tengah kehidupan manusia, jika dia tidak punya iman, maka dia tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada siapa saja yang sudah beriman, pegang iman itu sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga, Allah panggil iman sebelum mewajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai pertanda bahwa Allah ingin agar ibadah puasa yang diwajibkan tersebut atas hambanya dilakukan dengan pendekatan iman, bukan hanya dengan pendekatan fisik. Artinya bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, namun menahan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memanggil orang-orang beriman, kemudian Allah berfirman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa ini turun
ketika Nabi sudah 2 tahun berada di kota Madinah, tepatnya 2 Hijriah pada bulan Sya'ban. Ada sebahagian ahli tafsir menyebutkan tanggal 10 Sya'ban. Ada jarak kurang lebih 20 hari antara turunnya kewajiban puasa dengan pelaksanaannya. Turun pada bulan Sya'ban tanggal 10, kemudian baru dilaksanakan pada awal bulan suci Ramadan. Ada jarak. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para sahabat dan kepada umat Islam untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu memperbaiki iman dengan cara banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan, termasuk juga beliau banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan iman untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian wajibnya ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, Bapak Ibu. Kewajibannya secara bertahap. Mulai pertama, puasa boleh memilih ya antara puasa dan membayar fidyah. Bagi yang tidak mau puasa silakan bayar fidyah. Kemudian sistem itu atau perintah itu dihapus oleh Allah, diganti wajib untuk melaksanakan puasa kecuali bagi yang tidak mampu. Dan seterusnya sampai kemudian pada akhirnya puasa itu seperti apa yang kita lakukan saat ini. Allah melanjutkan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata ibadah puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kita, namun juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, bahkan puasa itu dalam beberapa keterangan disebutkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena itu puasa termasuk salah satu ibadah tertua dalam agama samawi. Ada 3 ibadah tertua dalam agama samawi. Yang pertama ibadah salat, yang kedua ibadah kurban, yang ketiga ibadah puasa. Salat sudah ada sejak zaman Nabi Adam, di mana ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi, Allah turunkan dalam waktu malam. Kemudian Nabi Adam ketakutan, kebingungan, cemas. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tanda-tanda datangnya waktu siang, yaitu waktu fajar. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 2 kali sujud. Sujud yang pertama bersyukur kepada Allah atas nikmat akan dihadirkannya waktu siang. Sujud yang kedua sebagai syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa cemas takut dari hatinya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa salat merupakan salah satu ibadah tertua dalam agama samawi. Kemudian yang kedua ada ibadah kurban. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah 2 anak Adam bil haqq dengan benar. Id qarraba qurbanan, ketika mereka berdua qarraba mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan kurban dengan pendekatan yang sangat luar biasa. Falam yutaqabbal minal akhar, sebahagian daripada mereka kurbannya diterima, sebahagian daripada yang lain kurbannya tidak diterima. Sedangkan ibadah tertua yang terakhir yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam riwayatnya ketika Nabi Adam dipisah oleh Allah tempat turunnya dengan Sayyidah Hawa, kemudian Nabi Adam mencari-cari Sayyidah Hawa. Nah, masa pencarian itu beliau sambil melaksanakan ibadah puasa. 40 hari beliau puasa, hari ke-40 Allah Subhanahu wa taala sampaikan Nabi Adam untuk bertemu dengan Sayyidah Hawa. Ini artinya bahwa
puasa itu salah satu sarana ritual yang dapat mempercepat keinginan atau cita-cita hajat hidup kita dalam dunia ini. Maka siapa yang ingin hajat hidupnya itu lancar, mudah, salah satu ritual atau amalan yang harus kita lakukan itu adalah puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ternyata imbas daripada ibadah puasa yang dilakukan dengan ikhlas dan dengan iman, imbasnya adalah akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kita ambil pengertian yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu saat Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay, tahukah engkau apa itu takwa?" Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika engkau berjalan di sebuah tempat yang banyak durinya? Apakah yang kau akan lakukan?" Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Saya akan berhati-hati sehingga kaki saya tidak menginjak duri tersebut." Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Itulah takwa. Takwa adalah berhati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati agar tidak terjumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia sakit bukan hanya di dunia namun lebih-lebih di akhirat." Orang-orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati dalam melaksanakan apapun. Ketika berucap dia berhati-hati, ketika menulis dia berhati-hati, ketika memandang dia berhati-hati, ketika beribadah, berdagang dia berhati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya, atau jangan sampai ada sesuatu yang membuat Allah tidak menilai kebaikan yang dia lakukan. Karena itu, siapa yang ingin sampai pada tingkatan ini, salah satunya adalah laksanakan puasa dengan iman dan dengan penuh keikhlasan. Semoga bermanfaat dan semoga ayat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.